Oke teman-teman, selamat datang kembali lagi bersama gua Kopi Anan. Ini adalah rekaman gua yang ketiga, teman-teman, di mana dua rekaman sebelumnya hancur. Dan sebelumnya gua mau ngucapin sorry karena gua lama banget nggak upload. Dan ya, gua sibuk dengan startup yang lagi gua jalani dengan tim, yaitu codefirst.co.id, teman-teman. Jadi kalian bisa singgah aja untuk cari tahu lebih lanjut. Di video kali ini akan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah bagaimana nge-setup aplikasi yang kalian punya atau yang baru ya, pada kasus ini ke Firebase tapi aplikasinya udah null safety, teman-teman. Oke. Jadi pastikan kalian sudah update ke versi terbaru. Jadi tinggal bikin new application aja. Gua nggak akan panjang lebar untuk bikin new application itu bagaimana. Dan ya, kita langsung aja masukin ke dokumen, kalian bikin folder baru, kasih nama terserah, tes misalnya, tes YouTube, ya karena gue udah bikin banyak sekali foldernya teman-teman, jadi ya udahlah ya, mau gimana lagi. Karena rekaman yang sebelum-sebelumnya itu parah teman-teman ya, jadi ada yang suaranya hilang, ada yang nggak cocok lah, oke? Jadi ini gue rekam untuk ketiga kalinya, oke. Udah jadi teman-teman, mengecek apakah kalian sudah berada di null safety adalah dengan mengecek di pubspec YAML dan pastikan SDK-nya udah di versi 2.12 teman-teman. Kalau kalian masih pakai versi yang lama, kemungkinan ini masih di 2.7 ya. Jadi pastikan 2.12 karena cara kali ini work untuk 2.12. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman pastikan kalian punya yang namanya Java yang udah ke-install. Aduh, ini ada kunci gitar. Nah, yang udah ke-install, JDK maksud gua. Untuk ngecek, kalian buka CMD aja. Nanti ketik aja di sini Java. Dan kalau ada keluar seperti ini berarti udah ke-install. Dan yang kedua, di bagian Java kalian coba ketik keytool, teman-teman ya. Keytool, dan pastikan keytoolnya juga udah terpasang. Nah, cara memasang keytool di sini gimana bang? Di gua nggak bisa, not found segala macam. Gua kasih tahu secara cepat. Jadi kalian search, kalian cari environment variable, teman-teman ketik aja. Ini agak nge-lag nih. Aduh, environment variable. Oke. Nah, kalian masuk ke environment variable di bawah kanan, masuk ke path, edit, ya kan? Terus kalian bikin new, browse, teman-teman. Kemudian kalian arahkan kemana Java JDK kalian udah diinstal. Kalau gua atau biasanya secara default dia akan berada di C, program files, and then kalian ke bagian Java, dan ini ada JDK, dan kalian klik folder yang bin, kemudian OK aja. Nah, jadi karena gua udah punya, jadi gua akan hapus yang tadi gua baru tambahkan, delete. Kalau sudah ada seperti ini, di OK aja, OK. Ini di close aja, CMD ditutup, dan buka lagi, teman-teman. Dan harusnya keytoolnya sudah nyala. Oke, itu langkah yang kedua, teman-teman. Langkah yang ketiga, pastinya kalian harus siapkan yang namanya Firebase kalian sendiri. Ya, Firebase yang gua maksud di sini lebih ke konsolnya ya. Jadi gua akan bikin project baru dari awal banget. Nah, di sini gua ada private database sih. Di sini teman-teman kita bisa pakai ya, tapi nggak usah lah. Gua nggak pakai yang ini. Kita bikin new project. Kita klik enter your project name, bebas apa aja. Gua mau kasih Kopi Anan aja. Kemudian kalian continue. Nah, kemudian di sini kalian enable aja Google Analytics-nya, continue. Kalian cari location-nya mau di mana, teman-teman, analytic location. Kalau gua sih mau kasih di Asia aja ya. Atau kalau ada Indonesia kayaknya. HIJKLMN. Nah, Indonesia. Kemudian use default setting bla 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 bla, accept aja, create project. Dan nggak pakai lama, project kalian harusnya nanti langsung ke create. Sambil nunggu itu, gue mau ngasih tunjuk ke kalian. Ada yang namanya Flutterfire, teman-teman, dimana Flutterfire ini adalah gabungan dari Firebase dan Flutter, dan semua ada guide-nya di sini, ya. Dan ada keterangan dia udah available di mana aja. Untuk saat ini itu udah available di hampir semua ya, kecuali ini nih, ada yang belum nih kayak in-app messaging itu belum ada di web gitu-gitu ya, gitu-gitulah. Nah, kita mau pasang nantinya Cloud Firestore, teman-teman ya, untuk nyoba, tapi itu di video yang kedua. Jadi kita get start aja.
Nah, di sini ada beberapa langkah-langkah yang harus kalian perhatikan. Pertama, kalian install dulu Firebase Core. Ada dua versi, ada Legacy dan ada Null Safety. Karena kita pakai Null Safety, gue akan pakai Firebase Core 120. Buka PubSpec YAML kalian, nanti di paste aja. Oke. Yang kedua, kalian bisa next. Karena gue pakainya Android, gue akan ngikutin cara di Android, teman-teman ya. Kalian klik Android Installation. Nah, di sini ada beberapa langkah yang harus kalian tepatin dulu. Tapi teman-teman, sebelum masuk langkah ini ya, karena nih kalian ingat ya, di sini servisnya 43.3, oke? Nah, kita balik lagi ke Firebase Console. Udah beres ya. Kita next. Nanti dia akan bikin lagi. Nah, ini langkah yang selanjutnya sebenarnya. Jadi gua bikin secara paralel aja. Kalian klik Android. Nah, kalian masukin package name kalian, teman-teman. Oke? Kalau kalian bikin project baru, maka package name kalian akan aneh. Nih, aku kasih lihat ya. Itu kalian bisa ke folder Android. Ini gua gedein aja, teman-teman. Ada di Android, ada di build Gradle, dan kalian lihat deh. Sorry, ada di app build Gradle. Lihat. com example test YouTube. Ini nggak yang gua pengen, teman-teman. Karena ini application ID-nya. Dan harus unik. Terus bang, gimana cara mengganti application ID? Oke. Nah, sebenarnya caranya itu kalau menurut versi gua ada beberapa cara. Nah, gua akan pakai cara yang paling umum gua sering gunakan. Kalian tinggal masuk ke yang namanya pub.dev. Jadi ada sebuah dependensi atau library yang namanya rename, teman-teman. Rename ini untuk ngebantu kita mengganti nama aplikasi kita. Jadi kalian tinggal install dulu aja, di sini ada installing. Kalian pakai versi ini aja. Nah, 1.3. Kalian pastekan di PubSpec YAML kalian terus save. Oke. Masuk rename ya. Nah, selanjutnya nanti kalau udah beres diinstal, kalian bisa copy paste di dalam readme. Nah, ini ada kode untuk ngeganti nama. Yang atas untuk ngeganti ID, yang bawah untuk ngeganti nama aplikasi. Nah, kalian bisa baca selanjutnya untuk keterangannya, tapi gue mau ganti yang ini ya, teman-teman ya. Jadi gue akan copy, masukkan ke dalam terminal kita di sini. Terminal kita, oke? Nah, terus kalian paste aja, tapi sebelum di-enter, kalian pastikan ganti Flutter pub-nya jadi Flutter. Jadi ditambahin Flutter, teman-teman ya. Flutter pub, globalnya diilangin, teman-teman, biar bisa di-run. Nah, karena kita naruh dependensinya bukan di global, jadi kodenya gini, Flutter pub run rename bundle. Nah, tinggal ganti nama aplikasinya. Suka-suka kalian. Kalau gua sih biasanya com.copyanan nama aplikasi, yaitu test_YouTube. Tinggal di-enter aja. Nanti harusnya, oke, ada kesalahan di sini, teman-teman ya. Flutter pub rename, did you forget to add dependency? Udah ada nih padahal nih. Oh, salah naruh teman-teman sepertinya. Ya, salah naruh Firebase Core sama ini harusnya berada di dalam dependensi ya. Nah, begini harusnya. Nah, begitu. Tinggal di-save lagi. Sorry, tadi salah naruh. Kita download lagi. Sudah terpasang, tidak ada error. Kita tinggal ketik lagi namanya yang tadi, teman-teman. Begitu. Jadi nanti dia otomatis bakal menjalankan kode dan seperti ini tampilannya, teman-teman ya. iOS Bundle Identifier udah diganti, kemudian untuk Android juga udah diganti. Yang nggak bisa diganti itu Linux ya. Nah, karena ada beberapa path yang harus kalian ganti. Cuman kita nggak ngurusin Linux, tapi paling nggak namanya udah berubah. Dan build Gradle kita pun sudah berubah. Nah, nama ini kalian copy aja, masukkan ke dalam sini, paste. Yang kedua, kalian kasih nama application kalian, tes YouTube misalnya. Dan yang terakhir, kenapa gua tadi suruh tambahkan key tool buat ini, teman-teman. Jadi kita tinggal klik di sini aja, this page. Kalian copy paste line yang ini, yang untuk Windows. Kalau kalian pakai Windows, masukkan ke Notepad dulu, teman-teman. Nah, alias ini dari strip alias kalian hapus sampai slash-nya. Jadi kayak gini kodenya. Oke. Nah,
Kodenya kayak gini, satu baris. User profile di sini kalian ganti dengan user profile kalian. Kalau kalian bingung, kalian ikutin aja cara gua. Kalian tinggal masuk ke folder C, user kalian yang aktif, dan kalian masukkan ke dalam sini. Ya, karena di sini udah ada .android, jadi di luar teman-teman ya, jangan masuk ke .android. Karena sampai di sini kita udah harus diarahin ke .android. Jadi kalian paste di sini aja. Gitu. Jadi kodenya berbunyi seperti ini. Oke, ini mengarahkan ke folder mana yang mau dibaginya disimpan gitu sebenarnya. Nah, ini kalian copy aja, masukkan ke dalam CMD, teman-teman, dan paste aja gitu. Enter. Nah, nanti kalau ditanya password, passwordnya ada dua, teman-teman. Atau kalian mau kosongin atau kalian ketik Android. Android or empty aja, oke? Nah, gua mau dikosongin aja, jadi di enter aja. Dan enter. Nah, nanti muncul SH1-nya, teman-teman ya. Kalian copy aja SH1-nya di sini dan kalian masukkan aja ke dalam Firebase kalian masing-masing di sini. Begitu. Tinggal register app. Oke? Nah, nanti kita akan disuruh mendownload config filenya. Ini cara yang keempat, teman-teman. Jadi pastikan kalian lihat ya. Download Google Service JSON. Nanti akan di-download. Nah, gue udah pernah download, jadi namanya berubah seperti ini. Karena gue udah punya di sini, ini gue hapus dulu dan ini gue rename, teman-teman. Biar nggak ada, biar sesuai, oke? Nah, ini kalian masukkan ke dalam yang namanya folder kalian. Di dalam app di sini, oke? Jadi kalian drag aja, caranya gini. Nah, di-drag aja ke dalam app. Paste, udah muncul di sini, oke? Nah, lanjut teman-teman. Kalau kalian next, lihat. Di sini kelas com.google.com itu versinya 4.3.8. Sedangkan di Flutterfire itu versinya 4.3.3, teman-teman. Jadi maksud gue ini, gue mau nunjukin ini. Jadi kalau gue sih, gue akan pakai yang versi terbarunya ya, teman-teman. Yang ini. Jadi gue akan ikutin line yang ini. Gue copy. Nah, terus gue akan balik lagi, teman-teman. Ini gue next dulu aja dan gue finish. Tadi udah gue copy ya. Nah, jadi gue udah tahu sekarang versi terbarunya adalah 4.3.8, bukan 4.3.3. Balik lagi ke Flutterfire, kita ikutin aja. Disuruh masuk ke folder Android build Gradle, ya kan? Kita masuk aja, teman-teman. Tinggal diikutin aja itu di sini. Nah, Android build Gradle yang ini berarti, dan kita pastekan di sini kodenya. Di sini. Kita gabungin dengan teman-temannya ya, 4.3.8 pada saat video ini di-record pastinya. Dan next, terus kita disuruh menambahkan apply plugin di dalam app.buildGradle. Di dalam app.buildGradle, kita tambahkan apply dependency atau apply plugin. Nah, di sini. Oke. Google Service. Kemudian building for Android, ini penting, kalau kalian ngelewatin ini kalian akan kena error, dia udah kasih tahu teman-teman. Jadi mohon dibaca. Kalian arahin dulu ke build Gradle yang ini, teman-teman. Nah, di sini yang mau gua kasih lihat adalah min SDK version. Minimal SDK di sini 16, artinya versi paling rendah aplikasi kalian bisa diinstal itu oleh Google versi 16. Ya, which is sekarang udah 30-an teman-teman, kalau nggak salah udah 32 gitu ya. Nah, kalau kalian memakai if your min SDK 20 atau lebih rendah, kalian harus ngeset settingan ini. Oke? Kalau misalnya kalian di 21 ke atas, kalian nggak perlu. Nah, gue akan set ini 21 ke atas saja, karena gue berharap aplikasi gue itu diinstal oleh orang-orang yang Android-nya udah mulai higher up gitulah ya, middle up gitu. Kemudian next kita akan enabling Firebase kalau kita pakai emulator suite, jadi biar cocok. Ini letaknya di Android manifest, kalian masuk aja ke bagian Android ya, di sini app source main ada di manifest. Kalian copy aja satu line ini teman-teman dari Android sampai true. Copy, dan kalian pastekan di bawah sini. Ya kan? Use clear text traffic true. Oke, di dalam application ya. Ini tutupnya di sini. Oke, jadi jangan salah. Next.
Udah, kalau kalian mau install di iOS silahkan. Nah, overall yang udah kita lakukan harusnya udah semua. Kita tinggal save all aja, file, save all, dan run without debugging. Nah, kita akan balik lagi kalau udah di run. Bye-bye. Oke teman-teman, sudah berhasil di run dan hasilnya seperti ini. Kalau sudah berhasil di run seperti ini, teman-teman ya, harusnya nggak ada masalah. Tapi kita akan coba lanjut lagi tutorialnya itu di next episode aja kali ya. Soalnya udah sekian belas menit atau terakhir deh teman-teman ya. Kita next dulu baru nanti gua akan lanjut untuk nge-get data. Oke. Kita akan lanjut. Tadi gua bilang gua akan masuk ke bagian bukan authentication, tapi gua mau langsung masuk ke Cloud Firestore dan di sini ada overview-nya. Nah, dia jelasin Cloud Firestore itu apa dan lagi-lagi ada dua versi, Legacy dan Null Safety. Gua pakai yang Null Safety dan kita install dulu dependensinya ya, Cloud Firestore yang kita install, masuk ke pubspec YAML dan paste di sini. Kita save. Nah, nanti dia akan ngedownload. Ketika dia ngedownload gini, pastikan kalian stop dulu aplikasi kalian, teman-teman, karena nanti tidak akan bekerja dengan baik. Terus kalian run ulang, ya. Jadi kalau udah diinstal, kalian run ulang. Oke? Tahu dari mana? Gua ya, itulah teman-teman ya. Udah rekaman 3 kali ini, gitu. Nah, kemudian ada web only di SDK kalau kalian mau pakai web, dan yaudah beres. Nih, disuruh rebuild your app gitu ya. Next, kalian masuk ke usage. Ini adalah cara penggunaannya, teman-teman. Jadi, pertama itu kalau kita mau pakai Cloud Firestore, kalian harus inisial dulu ya. Di mana tadi caranya? Kok nggak ada di sini gitu ya. Sorry. Kayaknya kejauhan deh, teman-teman. Overview, Android installation. Bener, ding. Harusnya di sini nih. Coba. Bukan di sini, teman-teman. Sorry. Coba kita balik lagi ke Android installation-nya. iOS, Migration Guide, Null Safety. Bukan Analytic, Cloud Usage. Ya, harusnya di sini. No. Bukan di sini, teman-teman. Sorry. Gua balik lagi ke overview deh. Overview. Getting start with Flutter, create new project Firebase, Null Safety. Nah, ini balik lagi ke overview ya, teman-teman. Nah, tadi kan kita loncat nih ke Android installation, ternyata udah beres. Kalian balik lagi ya, jangan lupa balik lagi. Nah, di sini ada initializing Flutter Fire. Jadi, kalian initialize ada dua cara menggunakan Feature Builder atau Stateful Widget. Tapi, gue pakai yang lebih gampang aja, pakainya Feature Builder di sini. Nah, kalian tinggal ambil dulu yang ini teman-teman, widgets Flutter Binding. Ini untuk error handling di awal-awal teman-teman, karena kita akan nge-run initialize Flutter nantinya, pastekan di main kalian. Oke, next. Itu kalian pakai di sini ya, Feature Builder. Kalau yang gue lihat-lihat teman-teman, di sini kalian juga harus hati-hati dalam pemakaiannya. Kenapa? Nih, gue hapus dulu ya yang nggak penting. Jadi, my homepage ke bawah ini gue akan hapus. Oke. Tinggal my app, komennya gue hapus. Oke. Terus di home di sini, teman-teman. Di home di sini, gue pasangnya di home ya, teman-teman. Jadi, gue nggak ngikutin cara dia. Kalau dia pasangnya di paling atas. Kalau gue pasangnya di dalam home. Jadi, gue akan ambil Feature Builder-nya. Gue copy. Oke. Gua paste di home justru, teman-teman. Seperti ini. Oke. Nah, ini ada yang error karena kita belum ambil Firebase-nya di sini. Copy, taruh di atas. Kita ikutin aja caranya. Begitu. Nah, ini kalian tinggal import aja. Lalu, di sini kalau misalnya error, karena gua berada di home, gua akan tampilkan sebuah scaffold yang isi bodinya adalah mengatakan ini adalah error, atau gua kasih di app bar aja ya. App bar, title, text, error. Jadi biar kita tahu kalau kita nanti error. Nah, yang kedua, kalau misalnya dia loading yang ini di sini, gua kasih dia loading, teman-teman. Jadi scaffoldnya gua ganti jadi loading gitu.
Dan yang terakhir, kalau sudah beres, gua akan panggil, harusnya ini dipanggilnya adalah splash screen sih, teman-teman. Tapi karena kita belum punya splash screen, gua akan bikin new folder namanya homepage.dart dan kita kasih state full widget homepage. Terus kita import aja dan kita kasih di sini juga scaffold, tapi bedanya di sini namanya adalah homepage. Jadi kita tahu nih dalam kondisi ini apakah dia error, ya, apakah dia done. Nah, karena gue udah bikin homepage, jadi return-nya adalah homepage. Begitu, teman-teman. Oke? Paham ya? Jadi gitu, teman-teman, cara gue, ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal restart aja dan kita lihat aplikasi kita akan membuka halaman apa, teman-teman. Nah, membuka halaman homepage. Lihat ya, berarti aplikasi kita udah terkonek dengan Firebase yang kita punya. Nah, itu dia teman-teman cara mengkonekkannya. Next, gua akan kasih tahu gimana cara ngebaca data sampai nge-read data secara kasar di dalam null safety. Dan itu aja, sampai ketemu di video yang berikutnya. Bye-bye.